Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap bersama saya, Diakon Alisnayati, dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1, Lingkungan Pelayanan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau senantiasa pelihara hidup kami hari lepas hari, sehingga kami beroleh selamat hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan secara khusus kami pada pagi hari ini berdoa kepada Tuhan, memohon jamahan Tuhan atas akal, hati dan pikiran kami. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh mengerti dan taat akan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar bahalap pada hari ini ditulis oleh Pendeta LDBT dengan tema Samuel terpanggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ini adalah kalimat salah satu lagu anak sekolah minggu. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk dipakai sebagai alatnya di dunia ini. Pada saat Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah, Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Panggilan itu ada 3 kali.
Dan ketika Samuel mendengar panggilan itu, Samuel selalu menghampiri Eli, karena menurut dia itu adalah suara yang berasal dari Eli. Samuel tidak tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Setelah yang ketiga kali Samuel menghampiri Eli, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Eli pun kemudian memberitahu apa yang harus dilakukan Samuel kalau suara itu kembali memanggilnya. Pada ayat 9 dikatakan, "Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, 'Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.' Seperti yang dikatakan Eli kepada Samuel, demikianlah akhirnya Samuel menjawab Tuhan ketika Tuhan kembali memanggilnya. Tuhan mengenal Samuel, bahkan namanya pun disebut ketika hendak berfirman kepadanya. Sebaliknya, Samuel mendengar suara dan mengira itu suara manusia. Ternyata suara Tuhan. Tuhan menyampaikan nubuatan tentang kejatuhan keluarga Eli. Walaupun dengan enggan, Samuel menyampaikan wahyu itu kepada Eli dengan tidak menyembunyikan. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel mendengar suara, menganggap itu suara manusia, padahal suara Tuhan. Janganlah kita mengabaikan perkataan-perkataan firman yang disampaikan kepada kita hanya karena kita mendengar suara manusia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus telah dipanggil untuk menjawab perkataan Tuhan melalui seluruh realita hidup kita. Lakukanlah dengan setia, jika tidak, sama seperti Imam Eli, bisa dicabut, diambil, atau tidak dipercayakan lagi, bahkan dihukum Tuhan karena kejahatan anak-anaknya, seperti Hofni dan Pinias. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan khusus di gereja seperti pendeta, penatua, diakon, penginjil, dan lain-lain, pelayanannya haruslah didukung oleh istri, suami, anak-anak, keluarganya dalam keteladanan serta sikap moral yang baik. Jika tidak, hamba-hamba Tuhan ini mungkin tidak berhenti, tetapi sepertinya tidak ada kuasa, bahkan mungkin tidak didengarkan. Tuhan memanggil Samuel untuk menyampaikan nubuat tentang kejatuhan keluarga Eli. Itu bukanlah kabar baik bagi Imam Eli, tetapi karena itu perkataan Tuhan harus disampaikan. Firman Tuhan memang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sebaliknya, Imam Eli ketika disampaikan perkataan Tuhan melalui Samuel, ia pun tidak menyangkal Tuhan, serta tidak menyepelekan ataupun membenci Samuel. Orang percaya seharusnya menerima di hati firman Tuhan. Janganlah menyepelekan ataupun membenci orang yang telah menyampaikannya. Selamat menjawab panggilan Tuhan. Selamat bersama bertumbuh dengan panggilan tiap kita masing-masing, dimanapun dan bagaimanapun keadaan situasi kondisinya. Mari terus siap dilatih Tuhan dengan wujud setia mengasihi sesama manusia dan seluruh kehidupan banyak orang untuk kehidupan bersama yang lebih sehat dan semakin baik. Demikianlah renungan kabar bahalap yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan jemaat lainnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.